Uh, Mohon izin, saya ada dua versi. Ini versi serius karena diundangnya ternyata sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jadi saya harus sedikit serius. Nanti di bagian akhir aku pengen ngobrol sedikit mengenai HIPMI, dan kemarin ini kan di Solo hingar-bingar dan segala macam, aku nggak komen sama sekali, tapi nanti aku akan komen tentang esensi berhipmi itu apa. Siap bang, cocok. Baik, selamat pagi. Sampurasun. Rampes, wilujeng enjing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam penuh semangat. Dan kita buka dengan pantun pembuka. Mohon cakepnya Teh Indi. Siapkan mental, fisik, dan spiritual. Jangan lupa selalu ingat berdoa. Anak milenial menguasai digital. Terus improvisasi, majukan ekonomi Indonesia. Baik, teman-teman bos-bos HIPMI di belakang nanti aku sapa belakangan. Tapi intinya saya senang banget. Dan ini namanya urban tourism. Karena Braga ini pusat kota dan saya tinggalnya di sini. Saya kebetulan jalan kaki dari hotelnya. Dan ini juga salah satunya mendukung bukan hanya desa wisata, bukan hanya destinasi unggulan, tapi juga urban tourism. Jadi wisata perkotaan. Jadi saya senang banget bisa bareng sama Kang Ibrahim yang Marvin Studio keren banget. Founders dari Pala Nusantara dan menjadi andalan kita di G20 kemarin, tepuk tangan. Menjadi souvenir yang paling diminati. Dan saya mau kasih tugas nih ke Kang Ilham, tolong dibuatin yang, karena tadi bicara mengenai health ya, karena Sustainable Development Goals itu salah satunya health. Tolong bikinin yang ada bisa ngitung heart rate, lari dan semuanya, kerjasama sama Garmin atau sama Sunto. Nanti ininya Sunto tapi ininya bisa dikombinasikan sama Pala, karena salah satu kedepannya itu adalah kolaborasi juga. Bro Andrew juga Bang Gufron, terima kasih Evermos yang selalu luar biasa, dan Mbak Weni Windia Hapsari, panggilannya Indi ya. Terima kasih dan seluruh hadirin sekalian. Siapa yang anggota HIPMI angkat tangan? Semua ya, oke. Nanti berarti sesi HIPMI sama sesi pengalaman pribadiku mengalami resesi, krisis, dan berHIPMI seperti apa. Karena ini menurut saya relevan, mungkin di bagian ujung sekitar 10 menit. Pertama tentunya terima kasih. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak pernah dan tidak boleh pernah berhenti bersyukur apapun yang kita hadapi, karena Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, termasuk oksigen ini. Ternyata oksigen kalau dihitung kita mesti bayar 1 triliun per tahun kepada Allah karena diberikan secara gratis. Jadi kita perlu terus bersyukur dan tentunya karunia Allah Subhanahu Wa Taala ini kita harus implementasikan dengan kerja-kerja kita yang tadi, opium tawa. Jadi opium tawa ini saya belajar sesuatu yang baru. Jadi strateginya apa nanti saya akan bahas, tapi sekarang kita mau masuk era Indonesia emas nih. Era Indonesia emas ini membuat saya merinding karena sama seperti tahun 97-98 waktu saya memulai usaha. Ini mirip-mirip seperti ini nih. Ada resesi, ada kompleksitas, ada volatilitas. Nah, era Indonesia emas ini bisa kita capai karena kalian semua. 70% usia Indonesia ini adalah usia produktivitas. Nah, era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity ini dulu pernah terjadi di tahun 97 waktu saya mulai usaha setelah di PHK. Apa yang kompleksitasnya? Pertama, volatility, kebergejolakan. Gejolaknya ini hari ini bisa bagus, besok bisa jelek. Hari ini bisa optimis, besok bisa PHK. Ini adalah gejolak. Uncertainty, ketidakpastian.
baik ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian kesehatan, ketidakpastian pariwisata, ketidakpastian politik, ketidakpastian berkaitan dengan tatanan geopolitik dunia. C-nya apa? Complexities. Di krisis sebelumnya Indonesia menghadapi krisis ekonomi, politik, krisis sosial, krisis demokrasi yang bersamaan. Akhirnya jadilah sebuah perubahan yang besar. Sekarang krisis kita pangan, energi, krisis ekonomi dunia, resesi, krisis kesehatan, Ukraina, belum gitu ketegangan antara Amerika dengan China, urusan dagang dan urusan beberapa Taiwan misalnya. Ini sangat kompleks. Dan apa yang kita hadapi di bisnis kita, tiba-tiba order turun, tiba-tiba pasar hilang. Nah ini harus kita pastikan kita akan mampu menghadapi kompleksitas. Dan A-nya ini ambiguity, ketidakjelasan. Nggak tahu anak Braga bilangnya apa, tapi kalau anak Jaksel bilangnya gaje, singkatan dari gak jelas. Nah disinilah menurut saya tadi sudah ada opium tawa, salah satu yang bisa ditawarkan untuk menghadapi VUCA ini. Tapi saya ingin mengajak kita semua melihat satu situasi dan memotret. Jumlah pengangguran Indonesia sekarang 8,4 juta orang. Ini besar sekali dan tercatat 5,8. Tapi kalau dibandingkan dengan negara lain, kita ini alhamdulillah masih sangat bagus gitu. Tapi tetap aja kalau kita bedah 14%-nya adalah ternyata yang menganggur itu lulusan S1 dan diploma. Berarti semakin dia sekolah, semakin dia nggak bisa dapat kerja. Ini sangat ironis. Sehingga akhirnya tugas kita di tengah-tengah ancaman krisis, bagaimana menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru di tahun 2022 ini dan 4,4 juta lapangan kerja baru berkualitas di tahun 2024. Siapa lokomotifnya? HIPMI. Karena HIPMI ini UMKM yang menciptakan 97% lapangan kerja. Siapa yang akan menciptakannya? Ekonomi kreatif, karena ekonomi kreatif kita sekarang udah nomor 3 terbesar di dunia. Boleh tepuk tangan. Yeah. Keren. Nomor 1 Amerika dengan Hollywood, dengan segala macam teknologi berkaitan dengan ekonomi kreatif. Ada country music, ada hip hop, ada disco, ada electronic dance music. Yang kedua Korea. Korea punya drakor, K-pop dan lain sebagainya. Indonesia merangsek ke posisi 3 besar dunia. Nah ini karena kita punya kekuatan. Kekuatan kita apa sekarang? Fashion, kuliner, sama kriya. Tapi kalau kita menonton lebih sedikit drakor, kita ganti drahor, drama horor, ngeri-ngeri sedap, dan kita kurangin dengerin K-pop, tapi kita banyakin denger D-pop, dangdut koplo, dangdut pantura. Ini neraca ekonomi kreatif kita akan meningkat. Dan pada satu titik, bukan mustahil kita akan melewati Korea. Karena itu yang kita lakukan di pariwisata. Di pariwisata Indonesia berhasil mengungguli sekarang Thailand, Malaysia dan Vietnam karena fokus kita 18 bulan terakhir. Dan World Economic Forum kemarin baru merilis riset tentang hijab yang 91 triliunnya itu ternyata hanya 1/4 diproduksi oleh usaha kita. Sisanya diimpor guys. Nah pariwisata berhasil melewati itu. Kenapa? Fokus, memprioritaskan, inklusif. Pariwisata kita sekarang mengungguli. Nah kalau kita fokus juga di ekonomi kreatif, hijab kita produksi sendiri, kita bangga buatan Indonesia, kita beli produk-produk kreatif kita, awalnya pasti nggak enak. Percaya sama saya. Outer yang saya pakai kemana-mana, dulunya nggak enak. Tapi karena saya pakai terus saya kasih feedback, bro ini nggak enak, ini cutnya di sini nggak enak, ini panas dan lain sebagainya. Lama-lama enak. Dan begitu banyak yang make, melihat kita pakai outer, sekarang jadi tren. Sepatu, dulu sepatu lari saya sebetulnya
pekerjaan saya adalah pelari. Menteri ini hobi. Saya itu pakai sepatu merek luar negeri. Tapi saya bilang, masa sih kita nggak bisa bikin? Akhirnya ngobrol sama beberapa pelaku usaha sepatu, terciptalah sepatu-sepatu lari Indonesia. Dulu saya favorit satu brand, sekarang saya pakai semua, udah enak semua dipakai. Karena kenapa? Karena feedback. So, bukan hanya bangga, kita harus beli dan kita harus pakai. Sehingga, nah HIPMI udah memulai. Tahun 2005 saya jadi ketua umum. Saya yang pertama bilang dulu HIPMI itu identik jas. Nah, saya mau terima kasih dulu nih. Sekarang HIPMI identiknya batik. Dulu HIPMI identiknya, makanya saya tadi tanya kan, ini bener nih jam 7.30 HIPMI udah bangun. Dulu HIPMI, ini zaman saya, HIPMI zamannya apalagi Kang Egi tuh. Kang Egi ini legenda nih. HIPMI itu jep ajep 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 jep ajep ajep. Ada masih, tapi mayoritasnya dulu kayak gitu, dan kalau bikin acara pagi kosong, nggak mungkin nggak ada. Nah, ternyata HIPMI Kota Bandung menurut Teh Indi sudah opium tawa, takwa dan tawakal. Jadi HIPMI Kota Bandung itu bukan hanya imtak tapi juga iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi dan iman dan takwa. Jadi 7.30 dulu identik seperti itu, tapi di zaman kami dan diteruskan setelah itu, HIPMI juga bisa ada untuk kegiatan di pagi hari, sampai HIPMI mengadakan sholat subuh berjamaah. Ini luar biasa. Jadi changes, perubahan itu bisa kita lakukan kalau leadersnya itu melakukan suatu terobosan. Nah, berarti PR kita ekonomi kreatif melewati Korea Selatan. Siap semua? Oke, 5-10 tahun. Thailand sudah kita lewatin urusan pariwisata. Ini luar biasa. Yang bicara bukan Sandi Uno, yang bicara World Economic Forum. Kenapa kita penting ini? Karena 97% lapangan kerja itu diciptakan oleh kalian. UMKM, ekonomi kreatif, dan investasi. Bang Bahlil nih, kebetulan menterinya juga dari HIPMI. Yang menguasai investasi Indonesia secara mayoritas siapa? UMKM juga. 60-61% investasinya itu UMKM. Memang ada perusahaan-perusahaan besar, tapi itu di bawah 50%. Hanya 39-40%. Jadi kalau ada kebijakan yang didahulukan oleh Bang Bahlil itu bagus sekali. UMKM lah yang harus kita dorong. Nah, ekonomi digital. Sekarang ekonomi digital kita 77 miliar US dollar. Naik diproyeksi di 2025 double ke angka 150 miliar US dollar. Nah, kalau kita lihat siapa yang menopang ini semua? Gen Z dan milenial yang 55% merupakan tulang punggung dan lokomotif pembangunan ekonomi kita. Nah, kalau kita lihat di mana mereka bisa majunya, di konten-konten kreatif. Jadi konten, tadi saya ciptain konten satu, nggak tahu naik atau enggak karena ada tim kurasi sendiri. Saya sekarang nggak bisa nentuin konten yang saya naikin karena ada tim kurasi ngisinya anak-anak muda, bilang ini nggak menarik, bosen dan segala macam. Tapi tadi saya bikin konten satu tentang ini jam dari puntung rokok. Nah, ini nanti ini kan suatu naik nggak kira-kira? Kira-kira naik, oke. Mudah-mudahan. Nah, saya titip konten kreatif. HIPMI harus ciptakan konten-konten kreatif. Terus terang, di konten Munas kemarin, saya belum lihat yang HIPMI banget. Tapi saya percaya ke depan HIPMI akan mampu menciptakan suatu hal yang memberikan motivasi dan kreatif dan bisa mendorong kebangkitan UMKM kita. Berarti cocok ya Bang ya kalau ketua umumnya berikutnya yang jago bikin visual konten Bang. Cocok banget. Amin. Nah, saya ingin menitipkan 5 hal, yaitu pertama inovatif, adaptif dan kolaboratif. Kedua, berani ngambil risiko saat kita dunia gelap. Biasanya kalau masuk ke ruangan gelap kita ngapain? Cari lampu. Cari lampu. Cari nyalain HP. Cari lilin. Cari senter. Nah,
kalian ini yang megang senternya, kalian ini yang megang lampunya, kalian ini yang megang HP-nya. Kenapa? UMKM ada di HIPMI, anak-anak muda ada di HIPMI, ekonomi kreatif ada di HIPMI. Jadi berani ambil risiko, walaupun gelap, kalau kita punya lampunya, kita jalan. Kuncinya, cash is king. Saya udah bilang berkali-kali, cash is king. Jadi bisnis-bisnis yang EBITDA negatif, EBITDA tahu ya semua ya, earning before interest, tax, depreciation, and amortization yang negatif, nggak akan jalan. Kita fokus cash. Oke, profit mungkin bisa dihitung-hitung dan lain sebagainya, tapi cash is king. Pendapatan harus lebih banyak dari pengeluaran. Penghematan diutamakan. Yang bisa di cut cost, cut cost. Mobil-mobil mewah, oke, ada waktunya. Tapi sekarang waktunya kita survive. Karena nyalip di tikungan itu yang saya lakukan di tahun 97-98 dan tahun 2008 saat global financial crisis. Berikutnya, jalin relasi dan networking. HIPMI ini adalah bersilaturahim. Dan silaturahim itu akan menghadirkan 2 mukjizat. Mukjizat pertama, panjang umur. Yang kedua, melimpahnya rezeki. Jadi simple, berhipmi itu adalah bersilaturahim dan melimpahkan rezeki. Jadi yang kita lihat di video kemarin yang bertebaran, kita jangan menghujat. Karena itu saudara-saudara kita semua. Kita harus memberikan satu nuansa narasi yang lebih positif. Karena berhipmi itu bersilaturahim. Dan silaturahim itu akan menciptakan peluang-peluang usaha. Kita saling mengingatkan. Dan menurut saya begitu dapat, saya tablik langsung. Saya nggak sampaikan, saya nggak sebar sama sekali. Karena buat saya seperti itu aib buat organisasi yang membesarkan saya. Jadi saya keep, teman-teman juga jangan keep, jangan share. Karena nanti keluar di HIPMI gambar-gambar seperti itu menurut saya nggak tablik. Saya selalu berpikir fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Tablik ini kalau ada informasi yang tidak menginspirasi, tidak positif, tidak opium tawa, saya nggak share. Saya keep sendiri, saya delete malah. Jadi kita ini bangga, organisasi kita udah sangat besar dan saya yakin kalau kita misalnya terus bersilaturahim, HIPMI akan besar. Nah, miliki dan asah terus soft skills. Salah satunya new skills. Saya tuh selama jatuh bangun, setiap jatuh I acquire new skills. Waktu jatuh Pilpres kemarin belum terpilih, saya punya new skills baru, yaitu jadi host. Saya jadi YouTuber, hampir 1 juta. Dan udah bisa ads-nya meningkat dan bisa punya beberapa produk. Dan saya skills terbaru waktu itu adalah mengatur portfolio investasi saya. Dulu saya nggak terlalu bisa, tapi ternyata dengan SDGs, dengan unstoppable trend, digitalization, health, dan sustainability, sekarang bisnis saya jauh lebih bagus hari ini dibandingkan waktu saya mengelola 2015 saya tinggalkan gitu loh. Jadi ini yang disebut dengan new skills, upskilling, reskilling, dan new skilling. Yang berikutnya kalau Mbak Indi punya opium tawa, saya punya kerja 4As. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Ini ingin saya sampaikan karena ikhtiar itu ada di kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Tawanya itu ada di kerja ikhlas. We give whatever we have, tapi setelah itu kita serahkan kepada yang di atas. Tadi bahasanya keren banget. Give your best and let God do the rest. Nah, terakhir leadership skills. Leadership skill ini clear communications. Komunikasinya harus jelas. Jadi kalau kita punya produk, kita sampaikan dengan jelas. Yang paling jago clear communication itu Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kalau berkomunikasi, wah saya belajar banget dari Pak Jokowi. Dia bisa menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang sangat sederhana dan kena. Saya tuh sampai sekarang tuh belajar dari beliau. Yang kedua, decision making. Bisa ngambil keputusan. Saya banyak belajar dari Pak Prabowo.
Pak Prabowo itu tegas dan setiap kali diambil keputusan, mau populer mau enggak, seperti gabung ke pemerintah kemarin, kebetulan itu adalah keputusan kita berdua, dia langsung tegas dan enggak bergerak sama sekali. Jadi begitu mengambil dan consistent integrity. Kita bilangnya amanah yang istiqomah. Jadi gimana kita terus, karena pengusaha itu harus trust, amanah. Mas Erick Thohir nggak akan mungkin bisa ada di titik itu kalau usaha beliau nggak istiqomah, nggak amanah. Jadi tadi saya titip upskilling, reskilling, dan new skilling, dan tugasnya ada di anak-anak muda. Kita punya banyak program nanti sama IPMI Kota Bandung yang di belakang dan Caketum. Oh ini mau ganti ya? Oh Jabar selalu abis Munas nih. Iya. Saya ingat banget nih setiap Munas, yang pertama itu Jogja, masih benar ya. Yang kedua itu Jabar. Kapan ininya nih, musdanya? Kota Bandung musdanya Desember ya? Desember ya. Habis itu Jabar ya. Oke. Jadi masuk dulu di Bandung, habis itu ke Jabar ya. Nah kita punya program Udah kebaca pola-polanya ya. apresiasi kreasi Indonesia. Kita ingin menyampaikan 3C, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Juga ada 3G, gercep, harus mau sukses harus gercep, geber, gerak bersama, dan gaspol, garap semua potensi online. Program-program kita silakan di kolaborasikan. Ada apresiasi kreasi Indonesia, ini Chief udah ada di sana, makanya Pala jadi masuk di G20 karena mengikuti program kita apresiasi kreasi Indonesia. Kata kreatif Evermos sudah, tinggal tunggu Marvin Studio bantuannya untuk desa wisata. Sudah bisa lewat bantuannya. Kita juga punya wirausaha digital mandiri Widuri. Itu nanti mohon Bro Andrew dan Mbak Indi membantu agar mereka semua menjadi Widuri. Terakhir, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia kita minta tolong karena sekarang sudah 20 juta, tapi mungkin nama Evermos bisa 30 juta target kita. Dan terakhir kita sebagai spotlight dunia G20, World Conference on Creative Economy, World Tourism Day sudah kita lakukan. Nah, saya mau tutup dengan sebuah pantun dan nanti sedikit ngobrol-ngobrol tentang pengalaman berhipmi. Siapa Bang? Pertama, ini pantun penutup, mohon cakepnya. Anggota HIPMI keren dan kece semua. Cakep. Berjiwa semangat dan selalu giat berusaha. Cakep. Generasi muda tingkatkan semangat menjadi wirausaha. Bersama-sama majukan sektor parekraf Indonesia. Siap. Terima kasih. Nah yang tentang HIPMI, Siap. itu ada Kang. Apa kabar Kang? Kang Egi sama Kang Agung. Siap. Nah kemarin ini Siapa Bang? saya banyak ditanya, kok nggak datang ke Munas? Yes, betul Bang. Semua banyak nanya ke saya. Betul Bang. Pertama-tama saya ingin sekali datang ke Munas karena kan HIPMI yang membesarkan saya. Saya nggak mungkin ada di sini kalau bukan karena HIPMI. Jadi tepuk tangan untuk HIPMI. Namun di saat yang bersamaan saya ada beberapa kegiatan dan saya melihat dari angkatan saya sudah terwakili. Yang mewakili adalah Pak Erick Thohir. Karena Pak Erick Thohir itu adalah ketua 5 di zaman saya dan ada sekjen saya, Made Suryadana, saya dan Bang Chandra sebagai bendum waktu itu akhirnya ketemu malam itu dan memutuskan ya sudah diwakilin sama Pak Erick dan Pak Made. Jadi saya ingin sampaikan di sini ya, kita nggak akan mungkin bisa diadu-adu. Saya sama Pak Erick ini bersahabat. Saya ini partner sama keluarganya Pak Erick. Tepuk tangan yang paling meriah. Jadi nggak akan bisa kita diadu-adu, apalagi siapa yang lebih populer, siapa yang lebih. Buat kita, di zaman Pilpres 2019 saya calon wakil presiden, beliau ketua tim pemenangan Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf. Kita tetap bersahabat. Apalagi cuman urusan perpolitikan. Kita ini bersahabat dan tidak akan mungkin bisa dipisahkan. Karena di HIPMI 3 tahun kita bersama-sama sebagai pengurus, tapi persahabatannya adalah abadi. Dan ditambah di Solo udah ada Pak Rosan yang sekarang dubes. Jadi saya udah mempercayakan bahwa Munas Solo itu sudah banyak senior yang mewakili angkatan kami. Dan
saya ingin ucapkan selamat kepada Ketua Umum yang baru terpilih, Bang AHB, Bang Akbar. Saya kenal beliau mulai dari kiprahnya di Sumatera Utara, dan saya berikan support terbaik buat HIPMI ke depan sehingga HIPMI bisa semakin bagus lagi, semakin inovatif, semakin kolaboratif, semakin adaptif terhadap situasi sekarang. HIPMI ini sudah melewati pasang surut lebih 50 tahun. Jadi saya percaya kepemimpinan yang baru juga akan mampu untuk membawa HIPMI lebih baik. Ketiga, saya ingin titip juga buat teman-teman. HIPMI ini adalah organisasi yang berinovasi. Pertama, konsep one man one vote itu di HIPMI. Memilih ketua umum dengan one man one vote itu di HIPMI. Konsep kedua, bertanding untuk bersanding. Itu juga di HIPMI. Kita bertanding tapi terus habis itu kita bersanding. Ini dua-duanya udah diadopsi di Republik ini. Satu dengan demokrasi, HIPMI yang memulai. Kedua, Pak Jokowi memberikan suatu inspirasi. Kita boleh bertanding saat kontestasi demokrasi di level yang paling atas. Setelah itu beliau mengulurkan tangan mengajak Pak Prabowo dan saya untuk membangun negeri bersama-sama. Itu HIPMI banget. Nah, tinggal menurut saya inovasi berikutnya apa? Saya kemarin sangat terkesima dengan Muktamar Muhammadiyah. Bagaimana begitu banyak dan bisa dilakukan melalui e-voting. Apakah HIPMI bisa juga? Saya yakin bisa. Saya yakin HIPMI mampu. Sehingga apa yang dilalui sama Kang Agung, ini Kang Agung, waktu saya Munas ini Kang Agung Jabar, terus habis itu Kang Egi, saya datang kalau nggak salah ini musdahnya Kang Egi, Iya, Bang. tapi bukan hanya musdahnya Kang Egi, saya datang ke pernikahannya dia, nggak sekali, beberapa kali saya datang. Ngeri kali. Ini tokoh inspiratif nih Kang Egi. Di sisi yang itu ya. Mbak Nur kurang menyetujui inspirasi di situ, tapi Kang Egi dan Kang Agung ini buat saya, terutama dengan pasar Caringin yang sekarang sudah menjadi digital, dan saya lihat juga Pak Erik udah ke pasar Caringin, saya seneng banget gitu loh. Dan sekali lagi saya ingin menutup, mari kita sama-sama membangun ekonomi kita ke depan. Pak Jokowi sudah bilang kita adem, maksimal anget lah, tapi jangan sampai panas. Itu saya sepakat banget. Dan di antara HIPMI jangan diadu-adu. Jangan pernah. Kang Erik ada lapaknya sendiri. Nah kalau dia ada kemarin di HIPMI ya sudah, itu ada Bang Erik yang di situ. Jangan terus diadu-adu di depan. Setuju? Setuju. Kita dukung yang terbaik dari kita, nanti akhirnya juga kan bertanding untuk bersanding. Itu sebuah inovasi yang HIPMI lakukan, dan oleh karena itu saya akhirnya bicara untuk pertama kali. Kemarin waktu banyak keluar berita di WhatsApp group dan saya nggak tanggapin. Tapi kebetulan saya diundang, walaupun saya agak sanksi jam 7.30 nih. Bener nggak nih HIPMI bisa bangun 7.30? Tapi ternyata banyak yang datang dan penuh, jadi saya sampaikan klarifikasi saya di HIPMI. Kebetulan ini adalah provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia dan kota yang melahirkan banyak suatu pemikiran besar, baik oleh Bung Karno, Konferensi Asia Afrika, dan tadi malam ada East Asia Local and Regional Government Congress. Saya ambil kesempatan ini untuk mengklarifikasi apa yang mungkin banyak pertanyaan dari rekan-rekan HIPMI. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat, mudah-mudahan bisa luar biasa 3 tahun ke depan ini untuk HIPMI. Dan ini 3 hal utama menurut saya untuk menutup. Tadi 1, unstoppable trend. Guys, fokus di health, digitalizations, dan sustainability. Kalau tadi Pala sudah bilang mengenai sustainable products. Ini unstoppable. Yang kedua, cash is king. Pastikan di situasi gonjang-ganjing ini kita mendahulukan posisi kas yang aman, atau cash flow kita aman. Betul. Jangan apalagi bakar duit dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, invest in people.
sekarang banyak PHK. Tapi buat yang jago-jago, ini kesempatan emas ngambilin orang-orang yang hebat. Betul. Kebetulan yang besar-besar itu sekarang lagi melakukan right sizing, bukan downsizing ya, mereka akan tetap bertumbuh. Mereka sedang melepas beberapa talenta-talenta yang bagus, cari talenta yang bagus and invest in people. Ini kesempatan yang saya lakukan saat 9798 saya bisa membangun usaha. 2008-2009 saat global financial crisis kami melakukan 3 hal ini. Fokus di core business. Kedua adalah menjaga arus kas. Ketiga invest in people. Nyalip di tikungannya tahun 2013 kami IPO. Go public dan menjadi IPO terbesar untuk perusahaan investasi di Indonesia. Dimulai dari hanya 3 orang karyawan tahun 97. Hari ini usaha kami sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. You can do it. Yes, we can. You can do it. Yes, we can. Terima kasih. Terima kasih Wabillahi banyak, taufiq wal Abang hidayah. Menteri. Hatur nuhun pisan. Sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Menteri boleh tetap berdiri sebentar Bang. Ada sedikit kenang-kenangan yang akan diberikan Bang. Izin ini adalah seniman Braga. Mungkin bisa diceritakan? Ya, ini Pak Jitno, Pak Menteri, Mas Menteri. Jadi Pak Jitno yang memprakarsai juga di sini untuk para pelukis-pelukis yang di Braga, Pak. Begitu. Jadi ini tadi impromptu sketch, Pak, dari Pak Jitno untuk Mas Menteri. Terima kasih Pak, dan ini juga salah satu produk ekonomi kreatif. Betul. Saya kebetulan ngajak anak-anak, saya kebetulan sama Bung Senan itu walaupun udah tua, sebetulnya saya anak angkat jalanan yang ada rasa art space ini. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Jindong. Terima kasih. Dan ini kelihatannya harus dibayar ya. Pakai QR bisa kok Pak. Baik. Filosofi yang barusan Pak, apa yang 3 itu Pak, filosofi yang barusan, sebuah kata yang barusan penutup Bapak. Kerja keras, Kerja keras, wow keren. kerja cerdas, Iya, 4 as. kerja tuntas. tuntas, kerja ikhlas. Baik teman-teman semua, sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bang Sandi. Terima kasih banyak Pak Menteri. Boleh sekali foto? Silakan diambil fotonya Cindra Mata. Izin Pak Menteri, kita ada sedikit Pak Menteri di bawah untuk potong tumpeng. Izin teman-teman, Pak Menteri ini sebenarnya lagi puasa teman-teman. Tapi khusus untuk HIPMI Kota Bandung, Bapak akan melakukan potong tumpeng di bawah. Selanjutnya kita akan melakukan power breakfast ya teman-teman ya habis ini. Jadi kita sarapan bareng-bareng di sini. Pak Menteri akan melanjutkan agendanya karena beliau masih banyak agenda. Tapi kita semua silahkan teman-teman HIPMI Kota Bandung bisa melanjutkan sarapan bareng di sini ya. Baik. Silakan Pak Menteri, kita boleh ke bawah Pak. Mungkin ini kasihan kita ngomong-ngomong terus tapi nggak ada yang nanya ini. Oke. Baik Mungkin Pak, ada baik Pak. 3. Boleh 3 ya. Quick Siap. rapid questions gitu kalau ada yang mau disampaikan. Siap Pak. Silakan, ada 3 singkat padat jelas saja. Silakan. Assalamualaikum Pak Menteri. Silakan. Singkat mau nanya, kalau industri kreatif kan UMKM itu banyak lah yang bermain. Menurut Bapak, apa kendala terbesar untuk sektor finance, private equity contohnya itu tuh, apakah barrier to entry-nya ketinggian buat kami masuk? Terima kasih. Untuk sektor finance. Jadi kalau kita lihat di digitalisasi ya, ini Evermos salah satu yang menjadi peluang itu ada di fintech, ada di payment, sama ada di cyber security. Ini untuk di digitalisasi. Tapi untuk para UMKM, kita melihat kendala paling utama itu adalah pemahaman terhadap
bagaimana kita mengadopsi digitalisasi. Jadi makanya program kita yang kita lihat ini yang paling cocok adalah pelatihan, pendampingan, inkubasi, dan bantuan pemasaran. Karena untuk pembiayaan ini udah ada industrinya sendiri. Dan kalau kita mendorong konsep pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual yang memang sedang kami kembangkan, mestinya teman-teman HIPMI nggak akan kesulitan lagi mencapai suatu akses terhadap pembiayaan ke depan. Saya lihat disrupsinya ini ada di digitalisasi. Sekarang untuk memulai usaha sudah jauh lebih gampang, sudah ada OSS dan lain sebagainya, NIB. Untuk mendapatkan pembiayaan sudah relatif jauh lebih gampang dibanding zaman saya. Untuk scale up, jadi startup dan scale up ini juga sekarang sangat dimudahkan karena banyak sekali sumber-sumber dana yang bisa kita akses jika kita memiliki kekuatan business plan yang kuat dan fokus kita kepada suatu pilar industri yang betul-betul tadi saya bilang sesuai dengan tren yang tidak terhentikan. Silakan satu lagi, Kang Arci, silakan. Dua terakhir. Tapi bukan interupsi ini kan? Oh bukan ya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Arci, Pak Menteri. Saya sebenarnya pernah membuat dengan teman-teman itu, satu adalah komik, kedua itu adalah animasi. Cuman memang ini dari tahun 2021. Nah ini tuh saya merasakan betul bahwa ekonomi kreatif itu kan selalu diagung-agungkan. Tetapi kami kan hanya memiliki gagasan dan kreativitas. Pembuatan ya standar ala kadarnya, tapi kami memunculkan cerita-cerita terkait keindonesiaan itu sendiri. Nah saya lihat, saya belum dapat peluang Pak Menteri terkait bagaimana cara mengoptimalisasi karena udah ada produknya. Ya mungkin kalau memungkinkan untuk dilihat oleh Pak Menteri gitu nanti atau dikirim videonya, saya sangat keinginan untuk kira-kira bisa dieksplor kemana sih karya-karya yang seperti ini di teman-teman kami di Wimpi PT gitu kan, saya yang berproses. Itu aja Pak Menteri, terima kasih. Oke, Arci, kita punya program namanya SIP, Sabtu Intellectual Properties. Ini yang Arci kerjakan ini yang disebut sebagai Intellectual Properties. Silakan diajukan ke kami langsung, nanti akan kita fasilitasi, kita bantu mulai dari hak kekayaan intelektualnya sampai dengan pemasarannya. Jadi kita tunggu nanti. Baik, satu lagi terakhir. Siap, terima kasih Pak Menteri. Perkenalkan saya Alpin, sebetulnya dari HIPMI Perguruan Tinggi Pak. Oh PT ya, HIPMI PT, zaman saya itu dulu idenya kita punya HIPMI PT sekarang. Siap. Yang ingin saya tanyakan Pak Menteri, karena tadi melihat perjalanan Pak Menteri yang memulai bisnis dari tahun 97-98, yang kami rasakan di generasi mahasiswa ini justru membangun bisnis itu kan yang paling kuat itu adalah bagaimana kita membangun mental dan semangat. Karena seringkali di generasi kita ini banyak yang generasinya itu rentan dari sini tuh bisa kemudian kita malah ke arah yang lebih negatif. Ini kan menjadi generasi persimpangan dan mungkin bagaimana pesan Pak Menteri untuk kami generasi mahasiswa di perguruan tinggi khususnya untuk bisa kembali mengembangkan bisnis dan membangun mental wirausaha untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Terima kasih. Oke, membangun mental. Saya melihat bahwa entrepreneurship itu is not a profession. Kewirausahaan itu bukan sebuah profesi, tapi entrepreneurship is a mindset. Jadi pola pikir. Bagaimana cara membuat pola pikir? Kuncinya adalah di lingkungan. Kalau kita mau wangi, kita bergaul dengan tukang parfum. As simple as that. Nah HIPMI ini saya merasakan manfaatnya kenapa? Karena begitu masuk ke dalam HIPMI, tiba-tiba kita masuk di jejaring 30.000 anak-anak muda yang bersikap mentalnya sama. Mental optimis, mental ulet, inovatif, mental kreatif, dan juga mental yang menurut saya jarang dimiliki oleh organisasi-organisasi lain, yaitu bagaimana mental kita ini, kita mengenal Indonesia. Saya kenal Indonesia itu karena HIPMI. HIPMI memaksa saya untuk ke Sabang, ke Merauke, mulai dari Sulawesi Utara sampai ke NTT itu saya belajar di HIPMI. Nah, begitu kita dapat lingkungan yang tepat, dan tentunya ya memang ada beberapa
inovasi-inovasi yang harus kita lakukan, kita akan membangun mental kita sendiri, mental kuat. Dan kalau kita berpedoman bahwa kegagalan itu adalah anak tangga menuju kesuksesan, kita nggak akan takut mengambil risiko. Misalnya setiap kali gagal, kita melihat bahwa inilah anak tangga menuju kesuksesan. Saya hilang uang banyak sekali selama di HIPMI, berinvestasi, berkolaborasi, tapi setiap ada kegagalan, misalnya invest di sebuah perusahaan rugi triliunan. Tapi saya belajar ilmu bagaimana kita bisa mendapatkan satu terobosan dari kegagalan kita. Justru ini adalah pelajaran. Saya ngelihat sekali tuh banyak hal-hal yang kita anggap jelek buat kita, rugi buat kita, ternyata Allah memberikan ganti yang jauh lebih besar. Jadi sama seperti investasi saya di waktu itu di perusahaan penerbangan, kita rugi, tapi ternyata saya belajar dari situ tentang bagaimana kita melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri. Bahwa yang ngerti market kita ini Indonesia. Pihak luar negeri oke, kalau mau berinvestasi, tapi untuk pengenalan market dan kebijakan strategis harus ada di kita. Dan setelah itu beberapa investasi yang kita lakukan ternyata 2 kali 3 kali lipat lebih banyak dan mengganti kerugian yang kita dapat sebelumnya. Jadi mental seperti itu bisa kita bangun dengan jam terbang. Lingkungan yang tepat di HIPMI dan choose your friends, choose your circles, choose your environment. Nah, disitulah kita akan mampu membangun kekuatan mental kita. Terima kasih.